Ini yang kemudian mau dihilangkan oleh Caimin. Ya, dalam statement-statement terakhir ya kita sudah terpisah dari PBNU dan segala macamnya. Nah, menurut saya ini yang keliru. Udah sampaikan aja kepada PBNU. PBNU itu punya hak sebagai pemegang saham mayoritas di PKB. PBNU itu punya hak sebagai pemilik PKB, pendiri PKB. Udah bubarkan aja PKB itu. Nah, ada yang menyampaikan gitu. Kalau Caimin ini kan eksternal itu bilang ini kayak belut dikasih oli gitu. Sebentar lompat, nggak bisa dipegang. Tidak. Kali ini topiknya tentang muktamar PKB tandingan, ngeri kali ini. Tampaknya sejarah berulang nih. Kami sudah berusaha untuk menghadirkan dari kepengurusan PKB yang baru saja menyelesaikan muktamar di Bali ya. Saya sendiri sudah mengirim WA langsung ke Caimin, Ketua Umum, tapi belum sempat dibalas, tampaknya sibuk. Dari salah satu elitnya, Mas Saiful, salah seorang anggota DPR, wakil sekjen di periode sebelumnya, nggak tahu sekarang apa jabatannya itu, dikatakan saya lagi sibuk ngurusin pilkada. Ya tentu saja kami paham, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kami sudah mencoba untuk beribad dalam hal ini. Bro, Siap. ini apa nih? Ribut ya? Ya berupaya untuk membenahi lah. Ya tapi kan kalau ada gesekan ya wajar lah, namanya dalam upaya untuk membenahi. Tapi Bang Akbar perlu sadari bahwa kita sudah menahan hampir 20 tahun ya. Artinya karena PKB itu dulu sebelum tahun 2008 itu banyak sekali konflik, bahkan pernah dalam 5 tahun satu masa periode itu 3 kali muktamar tuh, 2 kali MLB itu pernah terjadi. Sehingga kemudian kita ini para aktivis-aktivis PKB udah capek kita berkonflik, kita istirahat dulu konflik. Nah, sekarang 20 tahun setelah berlalu ya, aman-aman saja. Mana perasaan-perasaan tidak puas kita tahan. Nah, sekarang waktunya, momentumnya untuk melakukan pembenahan kalau memang selama 20 tahun Caimin ini banyak yang kami anggap tidak benar. ukuran 20 tahun itu apa sih? Ya, sepasca konflik Parung Ancol. Artinya seusia dengan kepemimpinan Caimin. Iya. Oh, berarti Caimin itu kan sudah 20 tahun. Oh ya? Memimpin PKB ya. Tanpa Dia terasa ya? terpilih di Muktamar Semarang. Maksudnya tanpa terasa ya? Tanpa terasa. Tanpa terasa bagi kami yang di luar. Oke, tentu saja Anda layak berbicara soal ini, Bro. Karena pemirsa, sahabat saya ini, Pak Lukman ini, tandem saya dulu di DPR, adalah mantan sekjen. Sekjen PKB, partai ini, yang orang kedua di partai. Sudah 5 tahun terakhir ini mengemban tugas dari negara sebagai wakil komisaris utama di Utama Karya. Pertanyaannya kan harus kita mulai dengan begini. Kenapa harus seperti ini? Tidakkah partai telah mengatur dirinya sendiri di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, soal pergantian kepemimpinan, masa kepemimpinan, dan seterusnya. Atau Anda ingin mengatakan memang PKB beda sendiri? Oh enggak, tetap layaknya sebuah partai politik yang diatur oleh undang-undang partai politik dan wajib memiliki ADRT untuk mengatur persoalan di dalamnya. Maka proses pengalihan kepemimpinan, proses memilih kembali pimpinan tentu berdasar ADRT yang berlaku. Oke, ya. Nah cuma ya sebagai aktivis kita juga paham kan, kalau misalnya keinginan kuat untuk terus menjabat itu apapun dilakukan, ya termasuk merubah ADRT sendiri. Ya, jadi itu yang kalau kita ya istilah kita mungkin disebut sebagai bagaimana kita mengamankan kekuasaan itu secara konstitusional, sehingga kemudian aturan-aturan internal, aturan payung-payung hukum internal itu diatur sedemikian rupa. Tadi dulu Mas, Ya. tolong jelaskan kepada kami, meskipun kita bisa membuka datanya, tapi dijelasin aja. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Anda itu mengatur seperti apa untuk periode kepemimpinan? Ya, setiap 5 tahun. Oke. Harus ada muktamar. Ya, satu orang ketua umum itu bisa berapa lama sebenarnya? Oh, nggak ada batasan. Oh, Nggak jadi ada batasan. artinya Caimin nggak melanggar apa-apa dong? Dalam konteks dia dipilih kembali, memang tidak ada aturan. Nggak ada aturan. Ya. Nah, kalau ADRT PKB itu kan ada periodisasinya, Bang. ADRT pertama yang kita sebut sebagai ADRT awal tahun 1998 ketika PKB terbentuk. Kemudian mengalami tidak terlalu banyak perubahan sampai dengan tahun 2019. Ya. Tapi ketika 2019 inilah mulai terjadi rekayasa terhadap ADRT yang sedemikian rupa sehingga kemudian hal yang penting di dalam ADRT di awal spiritnya apa? Spirit kewenangan Dewan Suro. Ya. Dulu penggagas dan pencipta PKB itu kan membuat ADRT itu ya hampir samalah dengan ADRT-nya NU. Ya, karena memang kan dilahirkan oleh PBNU. Seperti apa? Seperti misalnya struktur kepengurusan. Di PBNU itu ada Suriah. Kemudian ada Tanfizyah, ya. Di PKB ada Suro, ada Tanfiz. Nah, gitu.
Jadi mirroring ini sebenarnya. Jadi penggagas PKB ini menciptakan PKB itu mirroring dengan seperti di PBNU. Konsepnya seperti itu dulu. Iya. Oke. Nah, kemudian tahun 2019 itu dirubah, Pak. Dirubah oleh Caimin melalui Muktamar Bali, Muktamar yang kelima. Dewan Suro itu tidak sebagai mandatori lagi muktamar. Padahal spirit penciptaan PKB yang karena mirroring dengan PBNU itu, Dewan Suro itu kekuasaan tertinggi. Mandatorinya muktamar dan kekuasaan tertinggi. Di Muktamar PKB di Bali tahun 2019, Dewan Suro bukan sebagai mandatori muktamar lagi, dan kedudukannya itu juga bukan lagi sebagai yang memiliki kewenangan tertinggi. Ya, dulu untuk menjadi ketua Tanfis harus persetujuan Dewan Suro. Setelah 2019 tidak perlu lagi persetujuan Dewan Suro, termasuk kewenangan-kewenangan kebijakan strategis segala macamnya. Belum lagi soal administrasi. Kalau di PBNU itu atau di NU atau di PKB awal itu surat administrasi itu kan ditandatangani 4 orang, Pak. Ya, Tanfiziah dan Sekjen, Suriah, Rais Am dan Katib. PKB juga begitu waktu awal pembentukan, ketua Dewan Suro, sekretaris Dewan Suro, ketua Dewan Tanfis, sekretaris jenderal. Ketua Umum dan Sekjen. Sekarang udah nggak lagi. Alasan sih menyesuaikan dengan undang-undang partai politik. Walaupun undang-undang partai politik tidak melarang, ya, tidak melarang 4 tanda tangan. Tuh dulu berlaku juga 4 tanda tangan. Perubahan itu kan disetujui dalam Kongres. Iya. Iya. Saya tidak sedang menyederhanakan problem Anda. Tapi kan saya ikut logika terpublik ya, bahwa tidakkah seluruh keputusan itu diambil di mekanisme Kongres kan muktamar gitu ya? Iya. Kenapa kemudian itu yang muncul itu yang kemudian termasuk yang kita koreksi, Bang. Oke. Bagaimana prosedur selama Kongres itu tidak dijalani dengan baik? Apakah ada rapat-rapat komisi untuk membahas ADRT? Nggak ada. Apakah ada rapat-rapat komisi atau yang membahas tentang program kerja? Nggak ada. Tentang garis-garis perjuangan partai? Nggak ada. Ya, yang ada adalah ketok palu langsung ADRT disetujui, keplok, ketok. Ya, garis-garis perjuangan partai disetujui, keplok. Nggak ada rapat-rapat komisinya. Nah, sehingga kita anggap itu juga cacat prosedural. Ya, jadi kalau kita harapkan partai itu adalah sarana kita selama 5 tahun sekali untuk kita diskursus, ya, berdebat tentang perubahan-perubahan visi sebuah partai, itu tidak terjadi. Ya, belum lagi kalau kita bicara misalnya pressure terhadap cabang-cabang yang mau ikut sebagai peserta muktamar supaya tidak mempersoalkan mekanisme muktamar yang tidak dijalankan dengan sebenarnya, itu nggak boleh diprotes. Gitu. Jadi diamputasi semua ini, hak-hak demokrasi peserta muktamar itu diamputasi demi menciptakan konstitusi partai sesuai dengan kehendak kekuasaan. Oke. Gini, tadi kan disampaikan tadi bahwa salah satu alasan dari Caimin melakukan perubahan yang kemudian tampaknya menjauhkan dan atau memisah lah, mungkin kata yang paling moderat ya, antara PKB sebagai partai dan NU sebagai ormas Islam keagamaan terbesar, adalah mengikuti alur pikir dari undang-undang kepartaian kan gitu ya. Apa yang salah dari situ, Bro? Nah, satu yang salah, ya. Yang salah adalah Caimin memisahkan garis tebal yang jelas hubungan antara konstituen dengan partai politiknya. Padahal di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik masih ada pasal yang mengatur hubungan antara partai politik dengan konstituennya. Gitu. Nah, bagi saya yang dimaksud dengan konstituen PKB itu adalah pemegang saham terbesarnya adalah PBNU. Pemegang saham terbesarnya adalah NU. Karena apa? Karena menurut saya PKB itu memang tidak semua NU memilih PKB, Bang. Ya, tidak semua orang NU memilih PKB. Tapi orang yang memilih PKB pasti NU. Gitu. Pasti mayoritas NU. Ya. Nah, gitu. Karena untuk menjadi anggota PKB kan ada baiat-baiatnya, Bang. Ya, baiatnya demi perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah misalnya gitu. Itu sekaligus kan baiat menyatakan masuk ke perjuangan NU. Ya, oke. Saya beranggapan bahwa dalam logika sederhananya seharusnya PKB itu semakin mendekatkan diri dengan NU ya. Logika publiknya kira-kira seperti itu. NU kan hari ini sudah sekitar 40 jutaan ya. Kadernya gitu. Tetapi kan kenapa kita tidak mencoba memberikan permakluman bahwa mungkin saja barangkali Caimin ingin membuat partai ini menjadi modern, organisasinya terpisah dari NU secara real gitu, secara nyata, bahwa kemudian semangat dan pikiran dan hati orang-orang NU itu tetap ke PKB, ya tetap juga dilanjutkan. Kalau logika itu dipakai gimana, Bro? Menurut saya logika yang salah, Bang. Karena menciptakan PKB menjadi partai modern bukan merusak hubungan PBNU dengan PKB-nya. Artinya karena kan hubungan itu jelas. Ya, artinya kalau Anda ingin mengatakan kalaupun orang-orang PBNU bersikap juga jangan salahin juga. Iya. Jadi begini. Kan sudah jelas sejarah pembentukan PKB itu secara struktur dibuat oleh PBNU. DPP itu surat resmi dari PBNU. DPW itu surat resmi dari PWNU di seluruh Indonesia. DPC juga surat secara resmi pengurus PCNU di seluruh Indonesia menciptakan DPC PKB di seluruh Indonesia. Jadi hubungan historiknya jelas, ya, nggak bisa dibantah itu hubungan historik. Ya. Nah kemudian ini yang kemudian mau dihilangkan oleh Caimin.
Ya, dalam statement-statement terakhir ya, kita sudah terpisah dari PBNU dan segala macamnya. Nah, menurut saya ini yang keliru, ya. Dan ini membahayakan bagi PKB masa depan. Nah, kalau misalnya PBNU bikin partai baru lagi gimana? Ya, artinya kan bisa rusak juga PKB pada akhirnya. Jangan ke situ dulu. Saya akan kejar ke situ nanti. Iya. Enggak, saya masih melihat ini dulu. Artinya sebuah keberanian ternyata Caimin mengambil sikap itu ya. Dan realitasnya PKB kan baik-baik saja bro, secara partai ya. Ya, kalau pencapaiannya kemarin di pemilu bagus, 68 kursi kalau nggak salah. ya, tapi kan Nasdem naik 10 juga, Bang. PKB naik 10. Iya. Nasdem naik 10 juga. Golkar naik berapa? 20-an naik Golkar. Loh, terus tapi kan meningkat, Bro. Ya, meningkat kan bukan karena sebuah kepemimpinan yang progresif, enggak. Tapi ini efek ekor jas yang menyebabkan partai-partai pada naik semua. Efek ekor jasnya dari mana? Dari Pilpres. Gitu loh, dari Pilpres. Kan naik semua. Tapi perlu juga teman-teman ketahui bahwa PKB itu semenjak 3 kali pemilu ini sudah punya target 100 kursi dan itu enggak pernah tercapai sampai sekarang. Ya, sudah 3 kali pemilu terakhir ini targetnya 100 kursi DPR. Melihat potensinya kan dan melihat kalau kita SWOT itu memungkinkan untuk mencapai 100 kursi. Memungkinkan. Memungkinkan sekali. Bukan rencana yang muluk-muluk ya. Bukan rencana muluk-muluk, Bang. Tapi 10 NU-nya aja berapa orang kan? Tapi bro, anggotanya. Stabil pada situasi kepercayaan publik semakin buruk terhadap parpol, tapi PKB bisa mempertahankannya bahkan menaikkan 10 kursi. Pada saat yang bersamaan ada partai lain kita tahu kan, katakanlah misalnya Demokrat dari 100 yang turun Demokrat. Iya, dari 140 kursi tinggal menjadi 44 itu kan luar biasa ya. Artinya saya mengatakan gini, saya mencoba fair bro ya. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya bukan orang PKB, saya bukan PBNU. Tapi maksud saya secara realitasnya tampaknya PKB baik-baik saja tuh. Kenapa tidak diberikan permaluman itu? Ya, kalau itu kan mesti rasional juga kita. Mesti kita hitung benar forensiknya itu seperti apa sih ya. Kemenangan tambahan 10 kursi itu seperti apa ya. Kayak Ma'ruf aja waktu penutupan kemarin bilang, zaman saya dulu 13%, sekarang 10%. Nah, kalau dari sisi persentase saja mengalami penurunan. Ya, dari sisi kursi memang nambah, tapi dari sisi persentase mengalami penurunan. Ya. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi, partai-partai lain meningkat yang sama. Golkar malah lebih banyak peningkatannya. Dari 100 ya. Nasdem naiknya sama, naik 10. Ya, PKS aja naik, ya kan? Yang mengalami penurunan PDI sama Demokrat, ya. Nah, karena mungkin ya ada hal lain yang terserah mereka lah itu ya. Tapi bagi kami, di samping target yang 100 kursi tadi sampai dengan sekarang tidak tercapai. Bagi kami prestasi yang diciptakan oleh Caimin selama memimpin PKB ini ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa gitu. Dan kita bisa bisa membaca kalau secara forensik kalau ketua umumnya yang lain misalnya gitu ya, dengan hubungan dengan PBNU yang mesra, bagus, konsultatif, koordinatif, itu bisa mencapai 100%. Itu hasil dari kajian-kajian yang berdasarkan kepada modal-modal dasar yang dimiliki oleh PKB. Sebenarnya problemnya apa dengan PBNU ini, bro? Kita pengen tahu lah. Karena coba lihat, bagi saya pribadi hubungan ini sudah sangat jauh ya, sudah jelek banget hubungannya. Kalau waktu kepemimpinan Kiai Said, hubungan baik-baik saja. Yang sekarang ini maksud saya nih. Yang supaya kita inilah ya. Sebelum Kiai Said, Pak Hasim hubungan juga baik-baik saja. Walaupun Pak Hasim juga keras terhadap Caimin. Ya. Artinya Caimin sebagai ketua umum PKB waktu itu masih datanglah ke Pak Hasim, masih mengirimkan dan mengakomodasi lah apa yang menjadi kepentingan PBNU. Dengan Pak Said ketika ketua umum juga seperti itu, 2 periode Pak Said menjadi ketua umum kan, hubungan baik-baik. Nah, ketika kepemimpinan Gus Yahya ini itu hampir tidak ada komunikasi yang baik antara Caimin dengan PBNU. Ya, statementnya, kemudian sikapnya, ya saya kira letak masalahnya apa? Letak masalahnya di Caimin, ya kan? Karena PKB itu kan anaknya NU, anaknya PBNU. Ya saya kira kesombongan dan egonya diturunin dikit lah kepada orang tua namanya ya. Masa kalau orang tua marah, masa anaknya malah marah lebih kenceng lagi kan? Jadi hubungan ini menurut saya letak persoalannya bukan di PBNU menurut saya ya. Kalau Caimin datang ke PBNU, Caimin ya nurunin sedikit tensinya supaya tidak ego terhadap PBNU ya. Ini biasa saja. Bro, ini saya ingin bertanya nih. Emang bukankah semua ini diakibatkan pada Muktamar NU yang kemarin, di mana kami dengar ya, makanya saya mencoba konfirmasi ke Anda. Caimin lebih mendukung Said Agil, kemudian keluarga Gus Dur itu lebih berada pada kelompok Gus Yahya gitu. Enggak seperti itu. Seperti apa? Caimin juga waktu Muktamar Lampung itu tidak mendukung Kiai Said. Oh ya? Iya, saya kan bagian dari timnya Kiai Said juga waktu itu. Tahu bahwa Kiai Said sempat marah karena kan selama ini Kiai Said membelain Caimin dan ngebelain PKB itu luar biasa. Seperti apa pembelanya terhadap Caimin? Kiai Said itu terang-terangan di depan publik ketika pemilu bahwa NU milih PKB gitu. Jadi terus beberapa kader-kader PKB atau kader-kader NU yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dibantu oleh Kiai Said untuk kampanye sana kemari. Ya. Terus ketika ada isu kasus hukum Caimin di KPK, Kiai Said memberikan jaminan ini anak NU yang harus kita jaga.
nggak boleh ada isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum dan segala macam. Makanya kemudian Kak Said begitu kecewa ketika Caimin tidak memberikan dukungan di muktamar di Lampung. Ya, sempat ngambek Kak Said, nggak mau nemuin Caimin. Kemudian Bu Nyai, istrinya Kak Said juga sempat mundur dari DPP PKB karena merasa kecewa kok selama ini dibelain tapi nggak didukung di muktamar Lampung. Nah itu kondisi sebenarnya. Ya. Kok berbeda ya dengan informasi yang kita dapatkan ya? Ya ini informasi sebenarnya. Kalau itu kan permukaan. Ya. Nah itulah dari situlah kemudian berlanjut dan memburuk hubungan itu. Bahkan sekarang sudah sampai pada area yang menurut saya bara nih. Apa itu? DPP PKB atau fraksi PKB tepatnya itu menginisiasi pansus haji. Itu konon kabarnya saya kenapa sampai saya pengen undang teman-teman dari PKB kubunya Caimin karena ingin mencoba untuk mengkonfirmasi keduanya supaya berimbang ya. Bahwa itu untuk menembak Gus Yakut, Menteri Agama Gus Yakut yang merupakan adik kandung dari Gus Yahya gitu. Seperti apa sih bro ceritanya? Saya nggak tahu persis ya kalau dalam soal itu apakah memang Caimin Gus Yakut ini tembak sasarannya ke PBNU ya. Tetapi memang hubungan Gus Yakut dengan Caimin itu memburuk tahun-tahun terakhir ini ya. Ya dianggap Gus Yakut konsolidasi. Dianggap Gus Yakut ya tidak pernah lagi diundang lah. Rapat DPP nggak pernah diundang ya. Rapat pleno padahal kan Gus Yakut masih ketua DPP PKB sampai dengan sekarang. Masih ketua. Posisinya masih ketua DPP PKB. Nggak pernah diundang lagi rapat pleno ya karena mungkin dianggap ini kekuatan sendiri nggak patuh terhadap perintahnya Caimin dan lain sebagainya. Tapi begini, kalau ini soal pansus haji menurut saya selama 4 tahun ini kan Caimin ketua Dewan Pengawas Haji juga ya. Nggak pernah juga dia sekeras sekarang ketika akan membentuk pansus haji seperti ini. Toh problemnya hampir sama juga dari tahun ke tahun kan itu aja nih ya. Jadi makanya saya katakan bahwa politisasinya lebih gede daripada objektivitasnya ketika membentuk pansus haji ini ya. Saya kira teman-teman fraksi-fraksi yang lain makin lama makin menyadari juga loh. Kita kok dipolitisir untuk kemudian menjadikan forum ini untuk mengadili Gus Yakut dan lain sebagainya. Menurut saya situ. Seperti pada kisah-kisah partai yang lain ya, bro ya, you tahu lah. Kalau ada seperti ini ancaman loh bagi partai. Anda tidak khawatir bahwa partai di mana Anda pernah menjadi orang kedua di situ sebagai sekjen itu bisa mengalami kerusakan dan penurunan pencapaian barangkali pada pemilu berikutnya kalau ribut seperti ini loh. Bang, kita ini sudah mengalami konflik partai PKB ini berkali-kali. Saya ini kan termasuk pendiri juga di PKB. Walaupun di daerah ya di Riau, saya pendiri deklarator. Tapi kemudian menjadi elit di DPP itu tidak terlalu lama setelah itu menjadi sekjen, menjadi ketua DPP segala macam. Jadi berbagai macam konflik kami rasakan. Ya, sehingga kami tahu benar kapan kami harus meledakkan ini konflik, meledakkan ini persoalan, dan kapan kami harus pendam dulu. Ya, saya sampai pada kesimpulan ini saatnya untuk memperbaiki PKB. Ya, kalau telat dan kita tidak akan meledakkan bom kalau itu menjelang pemilu, karena kita tahu menjelang pemilu itu rusak PKB-nya, bersiko. Ya, nah ini kan baru selesai pemilu, selesai pilpres. Kalaupun sekarang kita akhirnya menemukan titik temu nanti ya dalam perselisihan ini. Recovery-nya masih panjang. Apa menarik nih? Apa titik temunya yang Anda bayangkan? Ya biasalah. NU ini kan kalau sudah semuanya menurunkan tensinya, duduk satu meja, ya gergeran bisa selesai bang. Ya. Kalau misalnya, nih berandai-andai nih, ini berisiko juga nih saya sampaikan gini kan. Kalau misalnya kemudian Caimin membuka pintu untuk komunikasi, tetapi dengan syarat jangan ganggu kepemimpinan dia sebagai ketua umum, itu teman-teman di NU bisa. Sementara ini yang direkomendasikan oleh PBNU itu adalah kembali ke Kitab 98. Apa itu? Artinya ADRT kembali ke ADRT tahun 98. Iya, di mana positioning Dewan Suro itu menjadi yang penting. Artinya kembali posisi Kiai itu menjadi penting. Ya, posisi Dewan Suro di mana itu ada di PBNU itu dikembalikan. Kemudian kebijakan partai dikelola bersama tanda petik. Iya. Oh gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya tuntutan juga sederhana. Cuma ya ini tensinya masih tinggi. Tapi egonya masih tinggi, nggak mau turun 1 meter pun gitu. Tapi kan kewenangannya Dewan Suro besar sekali bro. Tidakkah itu membuat nantinya partai jadi tidak bisa terlalu lincah bergerak seperti yang dilakukan Caimin sekarang. Tiba-tiba dari rencana calon wakil presidennya Pak Prabowo, tiba-tiba lompat dan menjadi calon wakil presidennya Anies dan mendapatkan efek elektoral. Itu bukankah itu sebuah permainan politik yang cantik? Iya, kalau kita justru menghitungnya berbeda, ya, menghitungnya berbeda. Seperti kalau misalnya ikutin maunya Kiai, ikutin maunya ulama, bukan hanya 68 efek elektoral yang dimiliki Golkar itu dimiliki oleh PKB, gitu. Elektoralnya Golkar tidak mencalonkan sebagai ketua umum sebagai wakil presiden, tidak mencalonkan sebagai presiden, tapi karena jelas sikapnya mengusung 02, maka dia mendapatkan efek elektoral 20 kursi lebih. Nah, itu. Ada juga sih sebenarnya yang saya dengar bahwa kenapa sampai Caimin
atau Muhammad Iskandar ketua umum itu membatasi tanda petik ya. Kewenangan Dewan Syuro. Itu ya karena NU dia ingin agar NU itu tidak terlalu jauh masuk ke ranah politik. Dukungan PBNU meskipun tidak secara terlalu terbuka kepada Pak Prabowo kemarin itu dianggap itu membahayakan partai juga. Ini bisa diterima nggak logika ini? Kita nggak bisa terima. Nah, survei kan banyak loh. Sebenarnya Nahdien itu kemana sih pilihannya? Sebenarnya kiai-kiai pondok-pondok pesantren besar-besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat itu kemana sih? Itu kan ada surveinya semua. Ternyata yang ke 01 Anies dan Caimin kan kecil banget. Nah, artinya kita menganggap PKB ini sudah lari dari keinginan konstituennya. Nah, ya pertemuan kiai-kiai kemudian survei-survei Jawa Timur tuh umumnya pengennya ke 02. Itu kan harus disikapi sebenarnya. Nggak di era modern seperti sekarang semuanya bisa dihitung. Kenapa kemudian tidak membuka diri untuk bisa agak rasional lah menerima aspirasi dari PBNU, menerima aspirasi dari PWNU, PCNU segala macam. Itu kan representatif dari perwakilannya konstituen PKB sebenarnya ya. Gitu. Ada juga suara, ya saya terpaksa harus bertanya banyak nih bro. Ada juga suara yang mengatakan bahwa sekarang ini ada upaya untuk mengembalikan PKB maksud saya menjadi seperti PKB di awal di mana kepemimpinan atau pembentukan Gus Dur di masa lalu. Ya, maka kemudian muncul pula namanya Mbak Yeni di situ. Salah satu calon ketua umum kalau ternyata muktamar PKB tandingan ini dilakukan. Kalau saya bilang bukan muktamar tandingan Bang ya, tapi muktamar sebenarnya. Ya. Oke, saya mohon maaf, tapi saya agak kesulitan mencari kata yang tepat ya karena kenapa? Kan sudah dari Bali ya. Nah, Caimin mengatakan muktamar apalah bahkan lebih keras dari ini. Jadi Anda menyebutnya muktamar sebenarnya. Muktamar sebenarnya. Oke. Nah, ini kan konflik udah bertahun-tahun Bang ya. Konflik sudah bertahun-tahun lama ya. Mbak Yeni terus sampai sekarang tidak diakomodasi di dalam kepengurusan partai ya. Ini Anda mengklaim ini pernyataan Anda nih. Ada 315 cabang yang mendukung ya? Iya. Seperti apa itu? Iya, pasca pembukaan Muktamar Bali ini kan banyak sekali suara-suara yang tidak puas terhadap jalannya Muktamar, prosedur yang tidak dijalankan. Sehingga termasuk menjelang Muktamar juga ada 168 cabang yang itu dipecat menjelang Muktamar gara-gara ya mungkin kelihatan sudah tidak setuju dengan Caimin gitu ya. Tiba-tiba 1-2 hari, 1 minggu menjelang Muktamar diganti kepengurusannya. Nah, itu kan persoalan itu 168. Tambah lagi 100-an yang lain sehingga totalnya 315 cabang itu adalah cabang-cabang yang tidak puas yang kemudian memberikan mandat kepada beberapa fungsionaris DPP, salah satunya Malik Haramain, kemudian ada Kiai Unes Hisam ya, untuk mengkoreksi ini harus ada muktamar sebenarnya. Kapan rencananya? Karena saya ini diminta ULO sebagai penyelenggara muktamarnya, saya sudah menyiapkan bahan-bahan secara baik. Kami menyatakan secara teknis tanggal 2-3 September kami siap untuk menyelenggarakan muktamar di Jakarta. Ya. Karena permintaan aktivis DPP ini juga di Jakarta saja, jangan di tempat lain. Nah, secara teknis, secara materi kita siap tanggal 23 September. Tapi ini tentu kita kembalikan dulu kepada yang menerima mandat. Kita kembalikan kepada PBNU dalam bentuk konsultasi. Apakah tanggal 23 ini kami direstui untuk menyelenggarakan. Tanggal 2 atau tanggal 3? Bukan tanggal 23? 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Coba share code kita bro. Siapa sih yang kira-kira dibayangkan di kepala Anda semuanya para perancang ini yang akan diusung sebagai ketua umum? Kalau saya, karena ini semua bahan-bahan secara teknis kita siapkan, bahkan saya menyiapkan forum-forum untuk calon-calon ketua umum untuk menyampaikan visi dan misinya. Ya. Pasti akan kami undang Mbak Yeni. Oke? Pasti akan kami undang Saifullah Yusuf. Kami undang Ali Maskur Musa. Kami akan undang Khofifah Indar Parawansa. Ini semua kader-kader terbaik NU. Ya. Kami undang Gus Yakut. Ya. Nah, di aktivis PKB kami undang Abdul Qadir Karding. Kami undang Marwan Ja'far misalnya ya. Kami undang termasuk fraksi-fraksinya Caimin juga kita undang. Siapa aja? Ya, Halim Iskandar kita undang ya. Kemudian Hanif Dakiri bisa kita undang, Jazilul Fawaid yang kita undang. Tapi Pak Reza nggak usah kita undang lah. Ya. Kenapa? Karena saya kira nggak cocok lah sebagai calon ketua umum. Maksudnya Faisal Reza? Iya, Faisal Reza, nggak usah kita undang. Kalau Saiful Huda, oke kita undang. Kalau Faisal Reza aja, karena dia kan pernah jadi ketua PRD Pak. Masa PRD jadi ketua umum PKB? Gitu. Kalau Caimin? Nah, ini lagi Caimin ini karena ada desakan pokoknya ketua umumnya jangan Caimin. Nah, ini masalah ini memang. Berarti kalau begitu bukan negosiasi nantinya itu, Bro? Ya, negosiasi kan pasti pakai harga tinggi semua, gitu kan ya. Yang sini mungkin, yang kita mungkin, pokoknya ketua umum silakan siapa saja selain Caimin. Nah, di sini mungkin dari Caimin, pokoknya dia ketua umum boleh Caimin, nah gitu. Gitu ya. Iya, sampai nanti mencapai titik temu lah kira-kira gitu. Tampaknya Anda ingin mengirim sinyal bahwa ini mendapat dukungan dari istana ya.
rencana itu ini? kita nggak bisa janjikan dan nggak bisa kita pastikan. Ya. Tapi ada komunikasi itu. Ya kami memberikan laporan ya seperti kemarin kami ke Kumham ya ke Menteri Hukum dan HAM kami kasih laporan ini Muktamar Bali seperti ini. Sudah dapat izinnya? Izin pelaksanaan? belum itu belum kita suratin. Okay. Izin pelaksanaan belum kita suratin. Tapi kami ke Kumham kemarin mengirimkan koreksi kami terhadap Muktamar Bali. Ini kesalahan-kesalahan prosedur Muktamar Bali. Dan kami sudah ngirim surat ke Majelis Tahkim. Majelis Tahkim itu mahkamah partai. Siapa di situ? Ad hoc belum dibentuk oleh DPP. Okay. Kita nggak tahu juga DPP mana yang bentuk nanti di Majelis Tahkim. Di kepengurusannya Caimin ada nggak itu? Sifatnya ad hoc bang. Ad hoc. Kalau di PKB itu ad hoc, jadi Ad hoc, bukan ya. permanen. Permanen. Jadi setiap ada kasus baru bentuk majelis tahkim. Kan undang-undang pemilu mengharuskan itu loh. Harus ada loh itu. Iya harus ada. Tapi Dan bukan ad hoc loh. nah itu yang Mahkamah nggak Partai itu perintah undang-undang loh. nggak jelas bang. Kalau di undang-undang partai politik, Mahkamah Partai itu tidak dijelaskan apakah harus ad hoc atau permanen. Gitu. Yang penting kalau ada konflik ada Di beberapa partai itu permanen Ya, itu. ya, betul. Untuk menjaga marwah dan nasib kader juga kan gitu. Itu tidak ada di DPP PKB nggak pernah ada. Kalau ada kasus baru membentuk Oke. Mahkamah Partai. Tapi kita udah kirim surat ke Mahkamah Partai. Saya nunggu dipanggil aja. Kalau panggil saya buka semua. Kalau Anda dipecat, Sebagai kader. ya pemecatan itu kan harus ada syarat-syaratnya. Iya. Iya. Terpenuhi nggak syarat-syaratnya itu? Kalau nggak terpenuhi ya kita gugat lagi. Iya kan? Karena ini kan risiko bagi Anda ini agak tinggi. Kenapa? Anda sebagai ketua panitia pelaksana. Iya. Ya kan? Dianggap sebagai motor utama. Saya itu harus bertanya begini. Sebenarnya kritikan Anda yang paling keras terhadap PKB itu apa? Ada dua. Apa itu? Ya. Satu soal pelanggaran konstitusional. Oke. Karena melakukan perubahan ADART yang dimana hasil perubahan ADART itu lari dari spirit yang paling prinsip di PKB. Yaitu tadi pelemahan fungsi Dewan Suro. Oke. Yang kedua adalah mismanagement. Dalam hal? Mismanagement di mana ADART perubahan juga memberikan kewenangan ketua umum itu terlalu berlebih menjadi tokoh sentral, jadi mandatori, boleh memecat cabang wilayah tanpa ada musyawarah cabang, musyawarah wilayah. Jadi sentralisasi kewenangan kepada Caimin itu luar biasa di dalam perubahan ADART. Gitu. Sehingga kemudian manajemen partai itu dilakukan secara sentralistik dan anti demokrasi. Ya termasuk mulai dari kebijakan-kebijakan penting sampai kepada pengelola keuangan pun sudah jadi sentralistik tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Apa tadi? Pengelolaan? Kalau saya kan kritikan saya tentang pengelolaan keuangan itu sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Partai Politik. Apa itu? Bahwa konstituen, anggota PKB berhak untuk mengetahui laporan keuangan partai. Ya. Bentuknya seperti apa? Bisa minta audit. Bentuknya seperti apa? Bisa mengkritik secara keras. Karena itu tadi Bang, pasal 34 Undang-Undang Partai Politik itu menghubungkan antara konstituen itu dengan partai politiknya dan soal apa? Dan soal laporan keuangan Bang. Kami punya petikan pidato Caimin pada muktamar PKB di Bali kemarin, jadi menyangkut soal keuangan. Kita lihat. Laporan keuangan, alhamdulillah dengan modal terbatas kita mendapatkan bantuan politik APBN 67,5 miliar selama 5 tahun. Kita juga mendapatkan dana kampanye pileg sejumlah 40,1 miliar. Dana kampanye pilpres 61,3 miliar. Insya Allah semuanya halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara detail penggunaan uang dan pertanggungjawaban transparan, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan saya berani menantang yang menuduh tidak transparan untuk membuka data bersama-sama. Data keuangan juga dilakukan audit oleh BPK, audit independen disaksikan KPU, dan juga kita lakukan pelaporan secara reguler yang terus menjadi bagian pertanggungjawaban kepemimpinan kami. Demikian laporan pertanggungjawabannya. Itu pidatonya disampaikan di depan forum yang laporan pertanggungjawaban. Apa catatan Anda? Ya itu hanya sebagian kecil yang disampaikan oleh Caimin. Ya, menurut saya itu benar. Memang diaudit dana yang diterima dari negara itu harus diaudit. Ya. Yang kita sebut sebagai dana parpol. Ya. Kemudian ketika pileg juga semua DPP kan memberikan laporan kepada KPU. Ya. Nah saya itu sebenarnya tidak mengkoreksi itu karena itu laporan itu benar. Cuma tidak semuanya yang dilaporkan, gitu loh. Seperti apa ya? Bagi saya keuangan partai politik itu kan ada dana parpol yang diterima dari negara. Kemudian ada lagi dana fraksi, ya dana fraksi. Berapa besaran dana fraksi itu? Ya saya nggak tahu persis berapa ya, tapi setiap bulan kan dipotong dari gaji anggota DPR. Berapa sih dipotong kalau di PKB itu berapa? Di PKB itu ada potongan rutin, kemudian ada potongan insidentil yang sifatnya misalnya mau kernas, mau rakernas itu potong lagi 100 juta, potong 150 juta, potong 250 juta dari dana reses misalnya. Itu ada itu.
Totalnya Ya, satu ini orang. menjelang muktamarnya aja, menjelang muktamar ini teman-teman fraksi DPR itu dipotong 250 juta, dipotong 150 juta. Dari gaji atau dari secara keseluruhan? Kalau yang rutin dari gaji, ya bisa sampai 40% dari gaji. Tapi gaji kan tidak gede ya. Abang juga tahu kan. Seratusan lah kira-kira gitu ya. Gaji kita, TKP-nya kan 50, sekitar 50. gaji seperti yang pernah dulu siapa namanya sini Krisdayanti kan Dorna buka sini. Ya. Nah kalau gaji kita itu kan rutinnya itu yang saya sampaikan 100 itu tadi sekitar TKP ya, dana komunikasi. Dana pokok kan cuma sekitar 50. nggak sampai 50 Ya, malah. Oke. 40. Nah yang dipotong itu yang mana? Yang itu yang 45. Jadi tinggal berapa? Ya itu separuhnya lah ya, 40% dipotong misalnya gitu. Nah kalau yang insidental tadi ya misalnya mau reses dipotong, mau kunjungan kunspek misalnya, nah, itu dipotong. Yang agak gede itu dana reses yang dipotong. Kan nggak boleh dipotong itu. Hah? Kan nggak boleh dipotong itu bro. Itu dana warga loh, itu dana masyarakat loh itu. Ya dianggap mungkin untuk warga PKB juga kan. Dipotong oleh DPP untuk konstituen misalnya gitu ya. Gitu. Dipotong DPP untuk rakernas, dipotong DPP untuk muktamar ya misalnya gitu. Gitu. Kira-kira itu yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu menjelang muktamar ini anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu dipotong juga untuk alasan muktamar. Berapa? Kalau DPR itu kalau nggak salah sekitar 250 juta. Kalau DPRD provinsi itu mungkin sekitar 50 atau 100 juta. Sesuai dengan mereka menerima dana resesnya lah. Nah, Jadi kalau bagi saya ini harus dipertanggungjawabkan juga kepada publik, dana fraksi ini. Kemudian ada lagi dana pilpres, misalnya dana pilpres, dana pileg. Tadi disebutkan tadi dana pilpres Nggak disebutkan, yang disebutkan pileg. Pileg itu memang dilaporkan kepada KPU kan. Artinya dana pilpres itu sumbangan dari kandidat maksudnya. Ya. Mungkin dilaporkan 01 yang melaporkan gitu kan ya. Ya, gitu. Tapi ya apakah sesuai? Yang laporan kalau di muktamar kan tidak jelaskan dana pilpresnya berapa dan dari mana? 01 pasti lapor ke KPU kan? Ya pasti. Ya, pasti 01. Karena Caimin kan sebagai wapres kan? Ya. Bertanggung jawab juga kan? Nah, itu tidak dilaporkan tadi di muktamar. Nah, kemudian dana pilkada, Pak. Nggak dilaporkan. Nggak ada disebut dana pilkada. Ada tadi kok itu berapa itu? Nggak ada. 60 sekian. Itu dana pileg. Oh, dana pileg. Iya, dana pilkada tidak dilaporkan. Berapa besar dana pilkadanya PKB? Nah, yang saya tahu PKB termasuk partai yang tidak terang-terangan menyatakan tanpa mahar. Artinya apa itu? Artinya ada mahar. Ya, gitu kan. Ya. Iya, oke. Ya. Kita coba edukasi publik kita, Bro. Ya. Itu kalau di PKB berapa tuh? Nah, itu relatif saya nggak tahu ya. Dan itu sudah semenjak 5 tahun terakhir ini berapa kali pilkada kita. Ya. Baru tahun 2024 ini pilkada serentak. Ya. Sebelumnya ada pilkada tahap 1, pilkada tahap 2. Pilkada dua tahap itu 2017 2 kali, 2018 1 kali, 2020 4 kali kan? 4 kali. Ini kan yang terakhir ini, yang terakhir. 2024 ya? serentak. Ya. Sudah 5 kali pilkada kan? Itu nggak pernah dilaporkan? Nggak ada, laporkan. Anda ingin mengatakan apa pada bagian ini? Saya ingin mengatakan bahwa ke depan PKB harus menjalankan politik pilkada tanpa mahar. Oke, itu satu. Yang kedua, kalaupun ada mahar harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya, idealnya kan mahar yang diberikan oleh calon kepala daerah itu untuk kemenangan, dana kemenangan calon kepala daerah yang memberikan maharnya, ya kan? Artinya masuk ke DPP ngatur karena manajemennya terpusat, manajemen bagus, ada survei segala macam, pemenangan, canvassing segala macam, membantulah calon kepala daerah ini karena ini sudah store kan, bantulah DPP aktif lah untuk memenangkan calon kepala daerahnya. Jadi dari calon kepala daerah kembali kepada calon kepala daerah itu melalui mekanisme partai. Nah, seharusnya kan seperti itu. Tapi kalau PKB enggak masuk sebagai misalnya dana pemenangan atau mahar, tapi kemudian enggak 1 rupiah pun mengalir kepada calon kepala daerahnya. Terus kemana uangnya gitu? Kira seperti itu menurut saya. Nggak apa-apa dibikin politik dengan mahar, tapi mahar untuk kebutuhan operasional pemenangan. Nah, ini kan tidak dilakukan. Anda pernah jadi sekjen di tahun berapa ya? Saya jadi sekjen itu 2007 sampai 2009. 2009. Oke, kemudian tambah lagi 5 tahun 2009 2014. Saya 7 tahun jadi sekjen. Di masa itu mahar juga sudah ada. Sudah nggak ada musimnya waktu itu pilkada pakai uang. Nggak dulu ya. Iya, ini udah era-era sekarang ini aja. Tapi sebagai sekjen Pak, Anda kan pasti tahu dan mampu mengidentifikasi perilaku partai Anda. Dengan situasi sekarang ini kira-kira itu dana mahar untuk PKB saja. Sudahlah kita bicarakan lah bro. Kan kita tahu kan itu. Dinding bicara, udara terbuka. Itu semuanya mengirimkan informasi. Itu sebenarnya berapa sih sebenarnya total katakanlah untuk PKB? PKB itu kan mengusung calon PKB DPRD kabupatennya sekitar 2.500 ya. 2.500. Terus kalau mahar itu biasanya kan hitungnya per kursi kan? Per kursi. Oke. Tinggal hitung aja bang. Kira-kira berapa? Ya kalau paling murah berapa itu? Saya nggak tahu. Kan masing-masing partai itu kan beda-beda tuh. Iya. Kalau paling murah misalnya 100 juta aja ada berapa itu? 1 juta per kursi. Berarti kan 200
Gross M. Nah itu kalau 100 juta emang ada sekarang jadi calon kepala daerah 100 juta per orang. Setahu saya sih sudah nggak ada. Wah, angka yang sangat besar ya. Itu yang menurut saya harus dipertanggungjawabkan kepada publik, Pak. Ya, harus dipertanggungjawabkan publik. Oke, ada misalnya terkumpul sekian triliun, 1 triliun, 2 triliun, 1 triliun. Terus kebutuhannya buat apa? Untuk beli kantor PKB ke, untuk membangun kantor wilayah-wilayah ke, untuk membangun kantor cabang ke. Jelas, harus jelas itu. Ini kan nggak kantor DPP aja, pojok kecil gitu, jelek. Nggak terbangun kantor seperti Nasdem yang mewah gitu. Bro, tunggu dulu. You menyebut tadi triliun-triliun itu sebesar itu kah yang... Ya saya nggak tahu pastinya ya. Oke. Tapi kan abang kita hitung bersama tadi. Kalau 100 juta saja sudah hampir 250 miliar. 100 juta. Tapi pertanyaannya apakah ada sekarang pilkada calon kepala daerah itu memberi mahar 100 juta? Saya tidak tahu. Untuk menjawab ini saya tidak tahu apakah itu PKB atau bukan. Saya tidak bisa memastikan. Tetapi yang saya dengar di beberapa daerah itu harga satu partai itu, terutama partai-partai besar ya, dan terutama sekali lagi pada masa-masa kejepit yang kandidat membutuhkan itu satu kursi itu bisa seharga 1 miliar loh. Kalau 1 miliar kan berarti 2,5 triliun. Ya, nah, sekali lagi saya katakan supaya saya disclaimer ya, bahwa saya tidak berbicara tentang PKB ya, tetapi yang kita dengarkan itu di semua partai bahkan itu harganya sudah nggak karu-karuan. Nah, maka kemudian itulah alasannya putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu merontokkan semuanya kan gitu. Saya juga tidak menuduh atau menyatakan bahwa PKB dapatnya 1 miliar 1 kursi. Tapi Bang, isunya sekarang di daerah-daerah itu PKB itu kursi paling mahal. Nah, iya. Jadi bisa kita hitung sendiri. PKB kursi yang paling mahal. Di antara partai-partai yang lain. Oh gitu ya? Iya. Oke. Artinya ada alasan bagi Anda untuk menembakkan berbagai gugatan ini ya. Sekali lagi sayang sekali tidak ada teman PKB yang hadir di sini ya. Ya PKB juga, tapi maksudnya PKB dan yang pro Caimin. Itu harusnya ada di sini. Saya berharap pada pertemuan berikutnya itu hadir. Oke, kita menuju ke akhir diskusi kita, Bro. So, risiko pasti ada. Iya. Situasi seperti ini pasti menimbulkan risiko. Salah satunya adalah perpecahan partai. Ya, tapi kalau kita selesaikan sekarang, maka punya waktu 5 tahun kita untuk melakukan recovery. Dan tidak berdampak pada pemilu 2029. Oke. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah Anda ingin mengatakan bahwa PKB yang sedang Anda urus untuk melakukan muktamar ini, bukan itu tadi saya tidak menyebut tandingan antar protes lagi. Itu nantinya dipastikan bahwa kewenangan Dewan Suro di mana kemudian organ NU ada di situ dikembalikan seperti semula. Ada 2, Bang. Oke. Pertama, muktamar sebenarnya akan mengusung tema kembali ke Kitab 98. Oke. Artinya ADRT tahun 98 dihidupkan kembali. Oke. Terus ada aturan tambahan yang dititipkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah masa jabatan ketua umum tidak boleh lebih dari 2 kali. Oh, akan dibunyikan itu? Akan kita bunyikan sebagai aturan tambahannya ADRT 98 itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan PBNU dan PKB. Jadi nanti di dalam aturan tambahan itu diperjelas lagi hubungannya itu bukan hanya hubungan historis, tapi ada juga hubungan konstituen, hubungan aspiratif, bahkan kepada hubungan konsultatif. Jadi kita akan ciptakan antara NU dan PBNU itu ada konsultasi yang rutin. Ya, memang ini wilayahnya wilayah partai politik, ini wilayahnya wilayah ormas. Tetapi hubungan konsultasi antara PKB dan PBNU itu harus rutin dilaksanakan. Bro, tapi kan itu sama dengan Anda menarik kembali NU ke wilayah politik. Itu yang berisiko loh. NU kan tetap menjalankan hak politik, Bang. Ya, politik kenegaraan, politik kebangsaan. Kapan saatnya PBNU itu menyampaikan aspirasinya? Kalau nggak kemudian diciptakan hubungan yang erat antara PBNU dan PKB, gitu ya. Iya. Jadi kita akan memastikan dan hubungan antara PBNU dan PKB ini akan kita tetapkan bahagian yang tidak terpisahkan dari muktamar. Sehingga PKB yang akan datang itu tidak terjebak lagi dalam ego yang sedemikian rupa anak durhaka kepada orang tuanya. Gitu. Catatan yang perlu Anda jawab juga sebenarnya adalah gerakan ini maksudnya muktamar ini lagi-lagi saya tidak sebutkan dia adalah upaya untuk mendongkel Caimin yang dianggap terlalu berani melakukan tarian-tarian politik di mana itu membuat seseorang tidak nyaman dalam hal ini adalah istana. Saya kira aspirasi yang kita sampaikan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga sama ya. Meminta bantuan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk membantu PKB itu rekonsiliasi. Permintaan Gus Durian kepada Presiden itu kan sudah sering, Pak. Tolong dibenahi, tolong ini dikembalikan kepada Gus Dur gitu segala macam. Dan itu belum dijalankan kan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita menyampaikan
Kalau memang Pak Jokowi mau bantu, Pak Prabowo mau bantu kita ini untuk rekonsiliasi dengan keluarga Gus Dur. Artinya memang Anda membangun komunikasi dengan katakanlah 2 nama yang Anda sebutkan barusan. Oh ya, kita sampaikan itu. Kita sampaikan kepada Pak Jokowi, kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Bantu PBNU ini untuk PKB ini kembali rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi sehingga tidak semakin lama PKB ini dari perusahaan publik menjadi CV. Seharusnya dikembalikan menjadi milik semua gitu. Gitu loh, Pak. Terutama keluarga Gus Dur. Ya, jangan sampai berakhirnya Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo juga tidak membantu untuk menertibkan kembali dan membenahi PKB ini supaya rekonsiliasi lah. Bagi saya ini harus menjadi muktamar rekonsiliasi, Pak. Rekonsiliasi semua pihak lah. Keluarga Gus Dur, PBNU di situ. Kan di situ ada lagi Ali Maskur. Makanya saya sebut nama Ali Maskur tadi. Ali Maskur kan ketua PKB versi Parung, Mbak. Ya, Mbak Yeni mewakili Gus Durian, mewakili keluarga Ciganjur, mewakili keluarga Gus Dur. Ya, karena Gus Dur memang yang membentuk PKB ini, itu kan. Saya sebutkan Yakut. Kenapa? Yakut mewakili keluarganya Gus Yahya. Ada Saifullah Yusuf di situ. Semua yang saya sebutkan orang-orang yang mewakili kekuatan masing-masing ini, bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan yang saya sebutkan. Tapi akan ada problem setidaknya bagi Anda barangkali ya. Saya sedang mencoba berandai-andai untuk gerakan Anda ini, sebab kan senyatanya PKB atau Caimin sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ya, memang PKB itu jangan sampai menjadi oposisi. Ya, PKB harus berada di pemerintahan karena PKB itu mewakili Nahdien dalam bidang politik ya, yang punya kepentingan besar membangun Indonesia, bukan hanya membangun Indonesia secara umum. Nahdien ini juga perlu dibangun ya. Membangun Nahdien bagian dari membangun Indonesia. Ya. Nah, oleh sebab itu bukan pilihan yang bagus kalau PKB itu punya di luar pemerintahan. Ya. Cuma sekali lagi supaya ketika PKB itu masuk dalam pemerintahan itu punya integritas. Makanya harus ada kepemimpinan baru yang kuat, yang punya integritas, Pak. Kalau Caimin ini kan eksternal itu bilang, teman-teman ini eksternal lah ya, bukan kita di internal. Ini kayak belut dikasih oli gitu. Sebentar lompat, nggak bisa dipegang. Tidak punya integritas untuk bisa mengawal jalannya pemerintahan yang lebih baik masa yang akan datang. Terakhir, gitu loh, Pak. Paling terakhir. Kalau kemudian ternyata kita mau sebut mediasi kek, kita mau sebut pertemuan kek atau apapun, ternyata tidak bisa ketemu, apakah PBNU akan kembali menginisiasi pembentukan sebuah partai? Saya kalau hasil komunikasi saya dengan PBNU nggak sampai ke sana. Membikin partai baru itu nggak sampai ke sana. Walaupun ada pihak-pihak yang mengusulkan, ya kan? Saya itu ada beberapa orang mantan elit pejabat PKB masa lalu lah gitu ya. Telepon saya sampaikan, Pak Lukman, udah sampaikan aja kepada PBNU. PBNU itu punya hak sebagai pemegang saham mayoritas di PKB. PBNU itu punya hak sebagai pemilik PKB, pendiri PKB. Udah bubarkan aja PKB itu. Nah, ada yang menyampaikan gitu. Buat aja partai baru. Ada yang menyampaikan gitu, Pak. Makanya. Kan saya kan sampai saat ini saya tidak mendengar. Kalau misalnya ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu? Ya, saya akan bikin muktamar. Iya. Jadi muktamarnya tidak ketemu di situ. Kan muktamar ini kan tujuan utama yang pertama itu yang saya dengar kan tadi adalah rekonsiliasi. Mempertemukan segala kemungkinan. Meskipun tadi sudah ada bahasa yang agak ekstrim. Yang penting bukan Caimin. Oke, katakanlah kemudian bertemu. Tapi ternyata memang tidak bisa bertemu lagi. Kalau menurut saya ketemu dulu. Kalau tidak, saya tanya kalau tidak. Siapa sih kok diajak ketemu aja nggak mau? Misalnya katakanlah ketemu tapi kemudian seluruh keinginan Anda itu ternyata memang tidak bisa disatukan. Ya, saya tanya apa? Kita ikut jalur formal. Seperti apa? Jalur formal ya. Saya kan sekarang menempuh juga jalur formal ini. Lapor ke majelis tahkim. Ya, bikin muktamar segala macam. Majelis tahkimnya misalnya antara dua belah pihak ini tidak puas, masuk ke pengadilan. Kan sudah jelas Pak di Undang-Undang Partai Politik. Penyelesaian konflik internal partai itu dengan jalur apa kan ada. Nah, kita ikuti jalur itu. Iya, saya paham Mas. Sebagai salah satu orang yang merancang undang-undang partai politik itu ya. Pertanyaan saya itu adalah kalau tidak ketemu. Masalahnya ini adalah yang menginisiasi ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar. Kokoh sekali. Bukan lagi anak ranting sampai ke rumah tangga ada. Jadi kalau kemudian itu diinisiasi bisa jadi barang itu. Tapi saya tanya, apakah itu kalau tidak bisa ketemu maka ikutin jalur formal. Apa yang diputuskan pengadilan itu yang kita ikutin. Kalau ternyata tetap dimenangkan Caimin misalnya? Ya kita ikutin aja. Ikutin? Ya. Oh cakep. Iya. Bro, thank you ya. Oke. Saya setidaknya sudah berusaha untuk memediasi publik. Pengen tahu. Kalian kan ini semua teman-teman kita bro gitu kan. Ya kenapa sampai. Karena menurut saya PKB itu ya dengan seluruh gaya politiknya sendiri yang harus saya akui itu kadang terlalu lincah ya kan. Permainan cantik
kiri kanan atas bawah lah kira-kira itu ya. Ya itu bagi kita tidak punya integritas. Anda loh yang mengatakan. Itu menurut saya itu harus kita berikan penguatan. Siap. Dan bercakap-cakap seperti ini kan kami kan bisa memahami. Oh ternyata alam berpikirnya teman-teman yang sedang merancang muktamar PKB yang berbeda itu ternyata ini. Ternyata Caimin tujuannya seperti ini. Saya sudah mencoba mewakili Caimin tadi atau kubunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang beredar di publik. Bro, thank you ya. Thank you, terima kasih Bang. Ya.